kelompok 3 Provinsi Bali. Dengan saya Muhammad Nazim Padatul Ulum dengan NPM 0371241134. Dan saya Putri Liana dengan NPM 0371241196. Dan saya Metu Satipa dengan NPM 0371244090. Juga saya sendiri Aisyah dengan NPM 0371240088. Nah. Yang pertama itu pengertian. Perekonomian Indonesia adalah keseluruhan kegiatan ekonomi yang terjadi di wilayah Indonesia yang melibatkan interaksi antara rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Indonesia menganut sistem ekonomi campuran, yaitu gabungan antara ekonomi pasar dan ekonomi terencana. Dalam sistem ini, pemerintahan dan swasta sama-sama berperan dalam kegiatan ekonomi nasional. Selanjutnya itu ada sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut juga sistem ekonomi Pancasila. Ciri-cirinya, yang pertama itu berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Yang ketiga itu negara menguasai cabang-cabang produksi penting bagi hajat hidup orang banyak, serta mendorong pemerintah kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Adapun sistem ekonomi Indonesia, peran utama pelaku ekonomi. Yang pertama itu pemerintah berperan sebagai pengatur dan pengawas. Yang kedua, swasta menjadi pelaku utama dalam produksi dan investasi. Yang ketiga, masyarakat berperan sebagai tenaga kerja dan konsumen. Struktur perekonomian Indonesia terbagi menjadi 3 sektor utama, yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan tersier. Sektor primer adalah kegiatan ekonomi yang langsung memanfaatkan sumber daya alam seperti pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Sektor sekunder adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi, misalnya industri pengolahan, pabrik, dan manufaktur. Terakhir, sektor tersier mencakup kegiatan yang menyediakan jasa dan distribusi barang seperti perdagangan, transportasi, pariwisata, dan perbankan. Selanjutnya itu ada indikator perekonomian Indonesia. Ada beberapa indikator penting untuk menilai kondisi perekonomian Indonesia, antara lain yang pertama, produk domestik bruto atau PDB, yaitu nilai total seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri. Nilai PDB Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar 21 triliun. Yang kedua itu pertumbuhan ekonomi, yaitu tingkat peningkatan PDB dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil, sekitar 5% per tahun. Yang ketiga itu inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Angka inflasi nasional berada pada kisaran 2,8 sampai 3%. Yang keempat yaitu tingkat pengangguran terbuka, menunjukkan persentase tenaga kerja yang belum memperoleh pekerjaan sekitar 5 sampai 6% dari total angkatan kerja. Yang kelima itu ada tingkat kemiskinan, yaitu persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, berkisar 9 sampai 10%. Selanjutnya, ada peran pemerintah dalam perekonomian. Peran pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan arah pembangunan ekonomi nasional melalui yang pertama itu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara melalui APBN, pajak, dan belanja publik. Yang kedua, kebijakan moneter, yaitu pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga oleh Bank Indonesia. Yang ketiga itu ada kebijakan pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan teknologi. Yang terakhir ada subsidi dan bantuan sosial untuk menekan ketimpangan ekonomi dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada tantangan dan masalah. Tantangan utama yang masih dihadapi di antara lain. Yang pertama, ketimbangan ekonomi antar daerah, terutama antara Jawa dan di luar Jawa. Yang kedua, tingginya angka pengangguran dan setengah menganggur. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur di wilayah tertinggal. Yang keempat, ketergantungan terhadap ekspor dan komoditas mentah. Yang kelima, tingginya tingkat korupsi dan birokrasi yang berbelit. Yang keenam, dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian dan perikanan. Selanjutnya ada upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian. Yang pertama itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, membangun infrastruktur secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, mendorong digitalisasi ekonomi melalui penguatan UMKM digital. Yang keempat, meningkatkan investasi dalam dan luar negeri. Yang kelima, memberdayakan UMKM dan koperasi agar lebih produktif. Yang keenam, yaitu menjaga ketahanan pangan dan energi nasional. Selanjutnya, perdagangan internasional dan globalisasi ekonomi. Indonesia aktif dalam perdagangan internasional. Ekspor utama Indonesia meliputi batu bara, minyak sawit, karet, tekstil, dan produk elektronik. Sedangkan impor utama meliputi bahan baku industri, mesin, elektronik, dan beberapa bahan pangan. Indonesia juga aktif dalam berbagai organisasi internasional seperti ASEAN, G20, WTO, dan APEC. Globalisasi membawa peluang besar untuk memperluas pasar, namun juga tantangan berupa persaingan produk asing dan ketergantungan terhadap impor. Selanjutnya, ada peran UMKM dalam perekonomian. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. UMKM berperan penting karena yang pertama itu menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Yang kedua, menyumbang lebih dari 60% terhadap PBD Indonesia. Yang ketiga itu menjadi penggerak ekonomi daerah dan sumber inovasi lokal. Selanjutnya ada kesimpulan. Perekonomian memiliki potensi besar dengan kekayaan sumber daya alam dan penduduk usia produktif yang tinggi. Namun keberhasilan ekonomi yang sangat bergantung pada pemerintah pembangunan, penguatan industri dalam negeri, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, ada peningkatan daya saing di daerah global. Provinsi Bali. Bali merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terkenal dengan topografi yang beragam, meliputi pegunungan vulkanik seperti Gunung Agung di bagian tengah dan dataran rendah, serta garis pantai yang panjang. Secara geografis, Bali terletak antara Pulau Jawa dan Lombok, serta dikelilingi oleh lautan dan juga mencakup pulau-pulau kecil di sekitarnya, seperti Nusa Ceningan. Peta wisata menyoroti sejumlah besar destinasi budaya dan alam yang tersebar di seluruh pulau, melalui dari pura, sawah terasering, hingga pantai. Sementara itu, peta administratif membagi Bali menjadi 8 kabupaten dan 1 kota. Adapun pegunungan. Yang pertama itu ada Gunung Agung. Gunung Agung adalah gunung berapi aktif dan titik tertinggi di Pulau Bali, Indonesia, yang sangat disucikan oleh umat Hindu Bali sebagai replika Gunung Meru dan tempat bersemayamnya para dewa. Gunung ini yang merupakan gunung berapi tipe stratovolcano dengan ketinggian 3.142 meter di atas permukaan laut, terletak di Kabupaten Karangasem dan memiliki kawah besar dan dalam di puncaknya.
meskipun dikenal karena keindahan alam dan jalur pendakian yang menantang. Sejarahnya juga mencakup erupsi dahsyat pada tahun 1963 yang menyebabkan ribuan korban jiwa dan kerusakan parah. Di lerengnya terdapat Pura Besakih, salah satu pura terpenting di Bali, yang secara ajaib luput dari aliran lahar saat erupsi 1963, menambah kesan kesucian gunung ini. Yang kedua itu ada Gunung Batur. Gunung Batur adalah gunung berapi aktif yang terletak di kawasan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali dengan ketinggian 1.717 meter di atas permukaan laut. Gunung ini terkenal dengan pemandangan matahari terbit yang spektakuler dari puncaknya yang dapat dicapai melalui jalur pendakian yang populer. Batur berada di dalam kaldera ganda yang luas dan berisi Danau Batur. Danau kaldera terbesar di Bali yang menjadi sumber irigasi penting. Kawasan kaldera Gunung Batur juga diakui oleh UNESCO sebagai Geopark Global karena kekayaan geologi dan budaya yang dimilikinya. Selanjutnya itu ada Gunung Batu Karu. Gunung Batu Karu adalah gunung tertinggi kedua di Pulau Bali setelah Gunung Agung dan ketinggian 2.276 meter di atas permukaan laut. Gunung Batu Karu merupakan gunung berapi yang tidak aktif, terletak di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali, Indonesia. Puncak-puncak gunung yang berada di Bali hampir semua disakralkan dan menjadi tujuan persembahyangan umat Hindu, termasuk juga di puncak Gunung Batu Karu. Pada puncak Gunung Batu Karu terdapat sebuah pura bernama Pura Pucak Kedaton, sedangkan di lereng selatan Gunung Batu Karu terdapat Pura Luhur Batu Karu yang sudah ada sejak abad ke-11 Masehi. Selanjutnya itu ada lagu daerah. Lagu daerah yang pertama ada Meong Meong. Nah, makna dari lagu ini menggambarkan tentang seekor kucing yang bertugas untuk menangkap tikus, sebab tikus kerap menjadi biang masalah. Lagu ini kerap dinyanyikan saat anak-anak bermain meong-meongan yang merupakan permainan tradisional masyarakat Bali. Selanjutnya itu ada Putri Cening Ayu. Nah, makna dari lagu ini menceritakan tentang seorang ibu yang meninggalkan anaknya di rumah saat ia hendak pergi ke pasar untuk berbelanja. Ibu tersebut meminta anaknya untuk menunggu di rumah dengan sabar sampai ia kembali. Lagu ini menggambarkan pentingnya memberikan kebebasan pada anak-anak untuk menemukan jati diri mereka sebagai orang tua yang bijaksana. Selanjutnya itu ada adat istiadat. Yang pertama itu ngaben. Ngaben adalah upacara kremasi atau pembakaran jenazah yang bertujuan mengembalikan unsur-unsur pembentuk jasmani manusia, panca maha buta, kepada asalnya. Dalam kepercayaan Hindu, upacara ini dilakukan untuk membebaskan roh orang yang meninggal agar dapat mencapai alam atas dan bereinkarnasi. Ngaben bukanlah upacara kesedihan, melainkan sebuah ritual yang diwarnai oleh suasana kebersamaan dan sukacita keluarga yang mengantarkan kepergian leluhurnya. Selanjutnya ada Nyepi. Nyepi merupakan perayaan Tahun Baru Saka yang dilaksanakan selama 24 jam dengan catur berata penyepian, yaitu 4 pantangan utama. Yang pertama itu tidak menyalakan api, amati geni, tidak bekerja amati karya, tidak bepergian amati lelungan, dan tidak bersenang-senang amati lelanguan. Tujuannya adalah untuk penyucian diri dan alam semesta, merenungkan diri, serta memulai tahun baru dengan hati yang bersih. Selama Nyepi, seluruh aktivitas di Bali, termasuk bandara, akan dihentikan total, menciptakan suasana sunyi dan hening yang mendalam. Yang selanjutnya ada Melasti. Melasti adalah upacara penyucian diri
dan alam semesta yang dilakukan beberapa hari sebelum Nyepi. Dalam upacara ini, umat Hindu berbondong-bondong menuju sumber air suci seperti pantai, danau, atau mata air untuk penyucian benda-benda sakral milik pura dan membersihkan diri secara lahir maupun batin. Makna utama dari melasti adalah menghanyutkan segala kotoran atau keburukan alam dan diri sendiri menggunakan air suci, sehingga umat siap menyambut tahun baru Saka dengan suci dan bersih. Dan yang terakhir ada Galungan. Hari Raya Galungan merupakan perayaan besar umat Hindu di Bali yang merayakan kemenangan Dharma, kebaikan melawan adharma, kejahatan. Hari raya ini diperingati setiap 210 hari sekali sesuai dengan kalender Bali atau Pawukon dan selalu jatuh pada hari Rabu. Galungan bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga momen untuk merayakan kembali keseimbangan spiritual umat Hindu. Percaya bahwa pada saat ini roh-roh keluar kembali ke bumi untuk mengunjungi keluarga mereka. Umat Hindu akan bersyukur dan bersembahkan sesajen untuk menyambut para leluhur ini. Payas Agung adalah pakaian adat Bali yang digunakan untuk acara pernikahan, potong gigi, dan upacara keagamaan lainnya. Payas Agung setiap kabupaten di Bali memiliki struktur dasar yang serupa, tetapi ada perbedaan dalam hiasan kepala, aksesoris, pakaian, dan filosofi kekayaan budaya, tradisi daerah masing-masing. Selanjutnya adalah pakaian adat Payas Madya. Payas Madya adalah pakaian tingkat menengah, biasanya dipakai dalam upacara potong gigi dan ngending. Selanjutnya ada Payas Alit atau Payas Nista. Payas alit atau payas nista adalah pakaian yang biasa digunakan dalam kegiatan sehari-hari termasuk ritual harian. Kuliner. Yang pertama itu ada babi guling. Babi guling adalah hidangan khas Bali yang berupa babi utuh yang dibersihkan, diisi dengan bumbu basa, genep, atau campuran rempah khas Bali. Kemudian dipanggang sambil terus diputar hingga matang merata. Bumbu-bumbu yang digunakan menciptakan rasa pedas dan gurih yang khas, serta kulit babi yang garing dan renyah. Hidangan ini sering disajikan dalam upacara adat, namun juga populer sebagai santapan sehari-hari. Biasanya, satu porsi babi guling disajikan lengkap dengan nasi, lawar, sate lilit, dan sambal matah. Yang kedua itu ada ayam betutu. Ayam betutu adalah masakan khas Bali yang menggunakan ayam utuh yang dibaluri dengan bumbu rempah kaya rasa. Kemudian dibungkus daun pisang dan dimasak dengan cara dikukus atau dipanggang dalam waktu yang lama. Proses memasak yang panjang ini membuat bumbu meresap hingga ke tulang dan menghasilkan daging ayam yang sangat lembut dan lezat. Ayam betutu biasanya disajikan dalam upacara adat, perkawinan, ataupun perayaan besar. Yang ketiga itu ada lawar. Lawar merupakan hidangan tradisional Bali yang terbuat dari campuran sayuran cincang, daging. Dagingnya itu dapat berupa babi, ayam, ataupun ikan, kelapa parut, dan bumbu basa genep. Proses pembuatannya yang disebut dengan ngelawar dilakukan secara gotong royong dan menghasilkan sajian yang memiliki cita rasa gurih, pedas, dan segar. Lawar sering dihidangkan saat upacara adat dan hari raya seperti Galungan dan Kuningan. Variasi lawar di Bali cukup beragam
dan ciri khas lawar merah sering dihasilkan dari campuran darah daging yang disembelih. Yang keempat itu sate lilit. Sate lilit berbeda dari sate pada umumnya karena dibuat dari daging cincang seperti ikan, ayam, ataupun babi yang dicampur dengan parutan kelapa, santan kental, dan bumbu rempah. Adonan daging kemudian dililitkan pada batang serai atau bambu pipih, lalu dipanggang hingga matang. Nama lilit sendiri berasal dari cara pembuatannya yang melilit-lilitkan daging ke tusukan. Sate ini memiliki rasa yang gurih dan aromanya khas dan sering disajikan sebagai bagian dari hidangan upacara adat. Yang kelima itu ada kue laklak. Kue laklak adalah sebuah panekuk mungil tradisional Bali yang terbuat dari tepung beras dan dimasak di atas cetakan tanah liat. Kue ini biasanya berwarna hijau karena dari sari daun suji atau pandan dan disajikan hangat dengan taburan kelapa parut dan disiram dengan saus gula merah cair. Yang keenam atau yang terakhir itu ada pisang rai. Pisang rai adalah jajanan pasar khas Bali yang terbuat dari pisang kepok matang. Pisang ini dikukus setelah dilumuri adonan tepung, kemudian digulingkan ke dalam kelapa parut. Pisang rai umumnya dinikmati bersama saus gula merah yang kental dan legit. Tari kecak. Tari kecak adalah salah satu yang mempertunjukkan seni paling ikonik dari Bali menceritakan epos Ramayana. Kursusnya kisah penyelamatan Dewi Sinta dari Rahmawana. Keunikan utamanya terletak pada tidak adanya iringan musik gamelan, melainkan menggunakan paduan suara vokal puluhan penari yang duduk manis melingkar bertelanjang dada dengan serempak menyeluruhkan cak-cak-cak secara ritmis. Pertunjukan ini memiliki akar dari ritual kuno Sahyanang untuk mengusir roh jahat yang kemudian dikembangkan menjadi tarian dramatis oleh seniman wayar limbak dan pelukis Jerman Walter Spaes pada tahun 1930. Melalui pergerakan dan irama diciptakan lokal, tarian ini menampilkan drama visual tetapi membawa nilai-nilai tentang kesetiaan, pengorbanan, perjuangan antara kebaikan melawan kejahatan. Selanjutnya tari pendet. Tari pendet adalah tarian tradisional yang berasal dari Bali, merupakan tarian sakral untuk menyambut dewa-dewi yang turun ke bumi saat upacara keagamaan di pura. Seiring berjalannya waktu, tarian ini mengalami pengembangan oleh para seniman menjadi tari penyambutan dibawakan untuk menyambut tamu-tamu. Kehormatan para penari yang biasanya wanita penari yang digerakkan dengan simbol dan anggun sambil membawa bokor berisi bunga yang akan ditaburkan sebagai simbol penghormatan, kesucian, dan rasa syukur. Meskipun kini berfungsi sebagai hiburan, tarian pendet tetap mempertahankan unsur kesakralnya dan menjadi salah satu identitas budaya Bali yang dikenal. Selanjutnya tarian barong. Tarian barong adalah tarian tradisional Bali yang melambangkan pertarungan abadi antara kebaikan barong makhluk mitologi seperti singa dan kejahatan Ranggada ratu iblis, di mana barong selalu menang. Untuk menjaga keseimbangan alam, pertunjukan ini diwarnai dengan gerakan magis, termasuk adegan pada saat pengikut barong yang kerasukan memasuki keris ke tubuh mereka sendiri, yang mencerminkan dualisme dalam kehidupan yang dikenal sebagai Erwahebida. Barong sendiri dianggap sebagai raja roh kebaikan yang melindungi masyarakat dari hal-hal negatif. Selanjutnya ada Balai Paten. Balai Paten adalah salah satu rumah adat Bali yang biasanya dipenurunkan bagi kepala keluarga atau anak perempuan yang belum menikah. Rumah tradisional ini dibangun sebagai perhatian keluarga terhadap anak perempuan
Selanjutnya ada Kelampu Jineng. Kelampu Jineng merupakan rumah adat yang berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus tempat penyimpanan atau lumbung padi. Ciri khas dari Lumpu Jineng yakni memiliki struktur bangunan panggung. Selanjutnya itu ada alat musik tradisional. Yang pertama itu ada gangsa. Gangsa merupakan alat musik dari Bali yang terbuat dari logam, biasanya perunggu. Ini adalah bagian dari ansambel gamelan balung dan memiliki 7 varian, yaitu gantung kantil, gantung pemade, jongkok pemade, jongkok cungkring, jongkok kantil, jongkok pengakep, dan jongkok penunggali. Fungsi gangsa adalah menentukan matra lagu dan jalinan pukulan. Alat ini dimainkan dengan dipukul menggunakan panggul gangsa. Yang kedua itu ada gender. Gender merupakan alat musik tradisional Bali yang berasal dari tahun 835 Saka atau sekitar tahun 1013 Masehi. Instrumen ini terdiri dari bilah logam yang dipukul dengan pemukul dari karet atau kayu, menghasilkan suara yang khas. Gender wayang memberikan latar belakang musik yang unik dalam pertunjukan wayang kulit Bali, yang seringkali memiliki unsur magis dan mistis. Alat musik ini berfungsi untuk menyelaraskan dan mengiringi suara lagu atau gending, dan dimainkan dengan cara dipukul menggunakan pemukul bulat. Dan yang terakhir itu ada rindik. Rindik merupakan alat musik tradisional Bali yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara dipukul, mirip dengan angklung dari Jawa Barat. Perbedaan utama terletak pada bentuknya. Rindik berbentuk lempengan, sedangkan angklung berbentuk tabung. Rindik biasanya dipakai untuk mengiringi acara pernikahan, memberikan suasana tenang saat tamu menikmati makanan. Rindik memiliki 11 bidang pukul dari bambu yang berbeda ukuran, disatukan dalam bingkai kayu. Biasanya dimainkan oleh 2-4 orang bersama seruling dan gong pulu menggunakan pemukul khusus dan bambu atau fiber. Selanjutnya itu perairan. Yang pertama ada Pantai Kuta. Secara geografis, Pantai Kuta merupakan bagian dari perairan terbuka Samudra Hindia di sisi barat daya Bali yang memiliki karakteristik gelombang kuat dan konsisten, menjadikannya destinasi selancar ikonik sejak tahun 1970-an. Karena posisinya menghadap tepat ke arah barat, pantai di Kabupaten Badung ini menawarkan pemandangan matahari terbenam yang spektakuler di cakrawala laut sebagai daya tarik utamanya. Selain keunggulan perairannya, Pantai Kuta sangat populer karena memiliki garis pantai yang luas dengan pasir putih halus dan lokasi yang sangat strategis di dekat Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Kombinasi antara aksesibilitas yang mudah, keindahan alam, dan fasilitas pariwisata yang lengkap menjadikan perairan dan pesisir Kuta tetap menjadi pusat pariwisata internasional paling favorit di Pulau Dewata hingga saat ini. Yang kedua itu ada Sungai Ayung. Sungai Ayung adalah sungai terpanjang di Bali, sekitar 68,5 km yang mengalir dari Pegunungan Utara, melintas ke Kabupaten Bangli, Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar, hingga bermuara di Selat Badung, Sanur, dikenal sebagai lokasi arung jeram favorit. Sungai ini menawarkan arus yang cocok untuk pemula, dengan pemandangan hutan tropis dan ukiran relief batu yang indah, sekaligus berfungsi sebagai sumber air vital untuk irigasi sistem subak dan kebutuhan PDAM. Yang ketiga itu ada Danau Batur. Danau Batur Kintamani memiliki luas sekitar 16 km persegi dan terbentuk dari letusan Gunung Batur ribuan tahun lalu. Ini adalah danau terbesar di Bali dengan kedalaman mencapai 65 meter. Bentuknya unik dan terlihat seperti bulan sabit jika dari ketinggian
Air danau sering berubah warna karena kandungan belerang dan menarik banyak wisatawan. UNESCO telah mengakui keindahan danau ini dan menjadikannya bagian dari Global Geopark Network. Setiap sudut danau menawarkan momen foto yang indah.